Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah dan selamat hari Minggu. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepau. Penekanan warta Jemaat pada sore hari ini yaitu pada poin nomor 17 di warta Jemaat. Persiapan bersama pelayan dan liturgis kebaktian keluarga dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pada pukul 16 di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Kemudian poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pada pukul 9 di rumah Ibu Sarlota Dupa atau Nenek Arman di kelompok pelayanan 5, pelayan Pendeta David Tiranda STH. Kemudian poin nomor 21, Komisi 2 Liturgi, Musik Gerejawi dan Multimedia Jemaat Rantepau. Bagi anggota Jemaat Rantepau berusia 15 tahun ke atas yang terpanggil untuk menjadi kantoria dalam ibadah hari Minggu, ibadah insidentil, dan ibadah-ibadah lainnya, silakan mendaftar diri di koordinator kelompok masing-masing. Atas perhatian seluruh anggota jemaat diucapkan terima kasih. Kemudian poin kedua, disampaikan kepada seluruh majelis gereja Jemaat Rantepau bahwa untuk memperlancar tugas sebagai majelis gereja dan pemahaman tentang liturgi atau tata ibadah, maka diadakan pemahaman bersama tentang liturgi dilaksanakan pada hari Sabtu 6 April 2024 pada pukul 10 di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Karena pentingnya kegiatan ini diharapkan partisipasi seluruh majelis gereja Jemaat Rantepau. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Kemudian poin nomor 22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepau, yaitu Saudara Tri Aditya Sangkung, anak dari Bapak Daniel Sangga dan Ibu Sarah Sangkung, dengan Saudari Jane Saktianta Toding, anak dari Bapak Eliezer Mantallo dan Ibu Jermin Toding, akan dilaksanakan pada hari Senin 1 April 2024 pada pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Seriale, kelas Istikala. Kemudian resepsi perkawinan pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di Rumah Tongkonan Pantaanakan Seriale. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Kemudian poin nomor 23 dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pertama, Lembaga Alkitab Indonesia akan melaksanakan sosialisasi program 1 dalam Kasih 2024 dan sosialisasi Alkitab terjemahan baru 2. Kemudian poin nomor 2, membagikan brosur dukungan untuk mendukung program sosialisasi program dana dalam Kasih disiapkan bagi semua anggota jemaat pada hari Minggu 7 April 2024. Atas dukungan doa dan partisipasi warga Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Tambahan warta Jemaat Rantepau. Yang pertama, ada persembahan dari keluarga Bapak Daniel Rido dan anak-anak Shirley, Pendi, Rensi, Refli, dan cucu serta cicit sebesar 5 juta yang belum tercatat dalam warta Jemaat Rantepau pada Minggu 31 Maret 2024. Mohon maaf atas tidak tercatatnya persembahan tersebut. Kemudian poin nomor 2, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Jeron Kika Sauris Rinti, anak dari Bapak Oscar O'Neil Rinti dan Ibu Loriva Pasangka, dilaksanakan pada hari Minggu
7 April 2024 pada pukul 16 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Kemudian poin nomor 3, informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara melihat di dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari dengan segala kerendahan kita menghadap hadirat Allah dalam ibadah Paskah pada malam hari ini. Karena itu, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita berfokus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Haleluya, agunglah karya kasih Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Dengan iman kita berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bertepuk soraklah dan bersukarialah, pujilah Allah dalam keperkasaannya. Dengan kebangkitan Kristus, marilah kita memujinya dengan tuntunan tema, kuberitakan yang telah kuterima. Yerusalem bersoraklah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Paskah, haleluya, Kristus telah bangkit, membawa pemulihan bagi kita. Selamat Paskah bagimu juga.
Saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus meyakinkan kita bahwa sekalipun kita terbelenggu oleh dosa, namun kasih-Nya tak berkesudahan menopang dan menyelamatkan hidup kita. Karena itu, marilah dengan sungguh kita mengaku dosa kita melalui pujian sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karya terbesar.
Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 2 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Amin. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan ayatnya yang ke-14 sampai 24. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan 14 sampai 24. Kita akan membacanya secara alternatif. Kita memperhatikan liturgi. Ayatnya yang agak keluar dibaca oleh majelis gereja, dan ayat yang agak ke dalam dibaca oleh jemaat Tuhan. Firman Tuhan berkata, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang tunggang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Pujilah kebajikan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan malam hari ini. Ada beberapa bagian bacaan kita dari kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kitab Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
dan dari kitab Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Setelah bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Betapa kasih dan kuasa-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau sudah nyatakan bagi dunia. Engkau sudah nyatakan bagi manusia. Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah dikuburkan, tidaklah mati untuk selamanya, tetapi sesuai dengan pesan yang telah Dia sampaikan, bahwa Dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan hari ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu di seluruh muka bumi ini, boleh mensyukuri, merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut, sebagai sebuah pertanda bahwa Engkau Allah kami yang berkuasa atas kematian, atas maut sekalipun. Dan melalui kuasa kebangkitan Kristus telah memberikan sebuah jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, untuk menjadi bagian pesan dan juga menjadi bagian kesaksian dalam kehidupan kami sebagai umat yang telah diselamatkan, untuk terus kami memberitakan berita sukacita bahwa sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Melalui firman-Mu ini ya Tuhan, yang kami akan renungkan malam hari ini, akan menjadi sebuah bagian tanggung jawab bersama bagi kami, untuk boleh menyampaikan dan memberitakan apa yang boleh dilihat oleh mata iman kami akan kuasa kebangkitan Kristus, untuk kami juga terus beritakan di tengah-tengah dunia ini, sebagai bagian dari tugas kesaksian kami sebagai gereja-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pakai ya Tuhan untuk menyampaikan firman ini, dalam segala keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, biarlah firman-Mu dapat diberitakan dengan baik dan dapat tumbuh dalam hati kami. Umat-Mu boleh menerima dengan baik untuk menjadi bagian kesaksian iman dalam kehidupan mereka. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Saya akan baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaringi endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapus air mata dan semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 16. Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, ia sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Ya. Ya, harusnya hari ini sukacitanya lebih besar, ya, lebih luar biasa. Ya, karena hari ini kita bersama dengan semua orang yang percaya di segala tempat. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, tentu tidak hanya sekolah minggu kalau mulai malam subuh ya sudah bangun, cepat-cepat bangun, ya siapkan obor dan pergi ke gereja dan pergi pawai obor. Ya, ini sebuah sukacita ekspresi yang tentu luar biasa yang diperlihatkan oleh anak-anak kita dalam menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah persekutuan kita bersama dalam mensyukuri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa bagian bacaan kita hari ini kita bersama akan dituntun dalam satu tema, ku beritakan yang telah kuterima. Ku beritakan yang telah kuterima, ku pak pesanan tu mangkanna kutariman namo, ku pak pesanan tu mangkanna kutariman namo. Ya Bapak Ibu mungkin pernah ada yang ikut lomba pesan berantai ya. Ada yang pernah ikut lomba pesan berantai? Ya, ada ibu-ibu biasanya ya, atau pemuda. Saya beberapa kali ya pernah menjadi yurinya dan juga selalu mengamati. Setiap lomba pesan berantai ini jarang yang pesannya itu sampai di yang terakhir. Ya, jarang sekali mendapatkan pesan itu secara sempurna sampai kepada yang terakhir. Ya, kalau dari pertama ke dua ya mungkin masih seperti apa yang dipesankan. Dari yang pertama ke kedua ketiga, kadang sudah ada yang mulai berubah. Ada yang mungkin sudah berkurang atau ada yang sudah mulai bertambah. Ya, semakin ke belakang semakin banyak yang berubah, semakin banyak yang berkurang atau semakin banyak yang bertambah. Sampai di akhir ya entah jadinya pesannya itu seperti apa. Ya, kadang sudah tidak karuan. Bahkan banyak yang tidak nyambung lagi dengan kalimat yang
yang diucapkan, yang disampaikan. Demikian juga tentu dalam kehidupan kita bersama, kita sering mendapatkan begitu banyak pesan, begitu banyak berita. Ya, apalagi dunia sekarang, dunia maya, ada begitu banyak berita-berita yang masuk di HP kita, atau mungkin juga ada berita-berita secara langsung kita dengarkan. Lalu kadang tanpa kita mengontrol, tanpa kita melihat dengan jeli, membaca pesan itu, dengan cepat tangan kita men-share, ya, membagikan, ya, bahkan biasanya semua grup yang ada, atau di Facebook dan lain sebagainya. Ya, mungkin pesan yang kita teruskan itu memang menyuruh kita untuk menyampaikan, untuk menyebarkan pesan itu, tetapi pertanyaannya adalah bahwa apakah isi dari pesan itu sesuatu hal yang baik? Atau jangan-jangan pesan itu adalah sebuah berita hoax, berita bohong, sebuah berita yang tidak benar, tetapi karena kita tidak membacanya, hanya meneruskan saja. Dan itu kadang banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau tema kita hari ini, ku beritakan apa yang telah kuterima. Tentu bahwa ini menjadi sebuah bagian dari sebuah tugas dan tanggung jawab. Secara khusus berita yang penting yang diterima oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini, lalu kemudian diteruskan kepada jemaat. Tetapi apakah bahwa apa yang diterima, apa yang didengarkan oleh Paulus, ada sesuatu yang kemudian dia kurangi atau dia tambahkan? Atau sesuatu berita yang tidak benar? Tentu tidak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Apa yang telah diterima sendiri oleh seorang Paulus ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Satu pertanyaan penting ialah bahwa dalam kesaksian yang disampaikan oleh Paulus ini, apakah seorang Paulus menyaksikan secara langsung tentang bagaimana peristiwa ini terjadi, bagaimana Yesus kemudian mati dan bagaimana bangkit kembali? Lalu kemudian dengan yakin dia menyampaikan, dia meneruskan tentang apa yang dia terima. Dan kita tahu sebelumnya kan Paulus bukanlah seorang yang percaya kepada Yesus, tetapi kemudian setelah justru Yesus yang menjumpai dia, dia mengubahkan kehidupannya. Lalu kemudian ini menjadi bagian yang dia beritakan, dia sampaikan, bagian kesaksian iman setelah menjadi orang yang percaya dan dipakai oleh Kristus. Tetapi mengapa Paulus begitu yakin sebagai sesuatu hal yang penting yang kemudian dia sampaikan tentang apa yang dia terima, tentang Kristus yang telah mati dan kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati? Tentu berbeda tentunya dengan apa yang dialami sendiri oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome yang mendapatkan kuburan Yesus yang sudah kosong.
melihat tempat yang di mana Yesus dibaringkan itu tidak ada lagi. Bahwa mereka secara langsung melihat dan menyaksikan bahwa sungguh Yesus yang telah mati, disalibkan, kemudian dikuburkan, dan sungguh bahwa dia telah bangkit. Dan ketika itu mereka yang kemudian langsung menyampaikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka saksikan, pasti bahwa tidak akan menjadi sebuah keraguan lagi untuk mereka kemudian sampaikan tentang apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi yang disampaikan oleh Paulus sebagai sebuah berita yang sangat penting yang telah diterima oleh Paulus dan kemudian diteruskan kepada jemaat, bahwa sungguh memang dalam iman dia percaya sesuai dengan kesaksian di dalam kitab suci. Ya, karena itu ini menjadi sebuah bagian yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya, bahwa dengan kitab suci, dengan Alkitab, kita diyakinkan tentang bagaimana sejarah karya penyelamatan Allah. Sehingga menjadi tugas kita bersama-sama untuk bagaimana membaca apa yang ada dalam Alkitab ini untuk kemudian kita sampaikan kepada setiap orang dimanapun kita jumpai, kepada jemaat Tuhan. Karena tentu ini menjadi pegangan dari Paulus. 2 kali dia menyampaikan dalam bacaan kita tadi, apa yang kuterima ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Lalu di ayat yang keempat yang sama dia sampaikan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan ya pesan berantai, sesuai dengan ya WA yang dia terima, tetapi betul-betul dia menyampaikan sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu pertanyaan penting bagi kita bersama-sama terkait dengan perayaan Paskah kita saat ini ialah bahwa kalau bagi Paulus sekalipun dia tidak melihat secara langsung, apa yang menjadi sesuatu hal yang penting bagi Paulus menjadi kekuatan baginya untuk kemudian menyampaikan berita itu kepada jemaat. Ya, tentu kalau orang bertanya, ya apakah engkau melihat secara langsung bagaimana Yesus bangkit atau menjumpai kubur yang kosong itu? Ya, pasti dia mengatakan, ya saya tidak melihat secara langsung. Tetapi melalui kesaksian Alkitab. Ya, sekalipun bahwa ya bukti sejarah yang mungkin sudah pernah ke Israel, ya kalau Pak Pendeta Panggalo mungkin sudah pernah ke sananya, ya di beberapa grup itu ada yang men-share ya tempat Yesus dibaringkan, ya sebagai sebuah tentunya bagian kesaksian iman bagi kita bersama-sama tanpa kemudian kita harus pergi ke sana atau meragukan kesaksian Alkitab bahwa apakah betul itu terjadi. Tetapi inilah keyakinan iman yang dimiliki oleh seorang Rasul Paulus untuk kemudian bagaimana dengan penuh keberanian menyampaikan pesan, menyampaikan berita bahwa Yesus memang yang telah mati itu telah bangkit kembali. Sebagai sesuatu hal yang kemudian Paulus lanjutkan sebagai sebuah berita yang penting bagi kita dan juga sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Ketika dia berbicara ada manusia yang akan kemudian menderita, akan mati, dia ditolak, tetapi ya dia mengambil sebuah analogi tentang bait Allah yang akan diruntuhkan tetapi kemudian akan dibangun dalam 3 hari. Bagi manusia mungkin berpikir bahwa apakah itu sesuatu hal yang masuk akal, termasuk Petrus, kemudian dia menarik Yesus, menegur Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau memikirkan bukan seperti apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia.
Ya, secara manusiawi kadang kita berpikir, ya apakah betul-betul bahwa Yesus yang mati kemudian yang telah dikuburkan itu betul-betul bangkit? Yang mudah-mudahan pertanyaan ini atau pikiran ini tidak ada lagi yang muncul dalam pikiran kita sekarang ini, yang mungkin bisa kemudian meragukan ya tonser kamalimbang tonser atau pengisui. Paulus tentu tidak lagi menyaksikan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu dalam sebuah kesaksian yang dia sampaikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14 dia mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga lah kepercayaan kamu. Jika Kristus andai kata tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu berarti bahwa kebangkitan yang terjadi dan dialami oleh Kristus sebagai sebuah kemenangan yang luar biasa, yang begitu besar, bahwa memang Allah berkuasa atas kematian, atas maut, menjadi sebuah hal yang penting bagi keberimanan kita sebagai orang yang percaya. Tentu sekali lagi bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus melalui kesaksian Alkitab, melalui apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena sudah menjadi bagian dari pengakuan iman kita bersama-sama tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ya memang tanpa kebangkitan dari kematian, ya tentu bahwa Yesus tidak akan berbeda dengan yang lainnya, pribadi-pribadi yang lain. Tetapi itulah Yesus sebagai anak Allah yang telah diutus oleh Bapanya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Sekalipun dia sebagai ya dalam tanda petik tumbal akan dosa manusia, yang seharusnya manusia akan dihukum, tetapi itulah sebuah misteri bagaimana Allah dalam kasih-Nya yang begitu besar bagi dunia dan bagi kita semua, sehingga dia merelakan putranya Yesus Kristus. Dia harus menderita, dia harus mati, tetapi kemudian dia bangkit kembali. Dan ini tentu menjadi sebuah berita sukacita yang besar bagi kita bersama-sama, sesuatu hal yang penting bagi kita untuk bagaimana punya keberanian menyaksikan dalam dunia ini sebagai tugas kita sebagai gereja. Tugas kesaksian kita adalah memberitakan Injil, memberitakan karya penyelamatan yang Allah sudah lakukan, sudah nyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, beberapa minggu yang kemarin, ya sebagai bagian dari tugas pekabaran Injil, bukan hanya tentunya bagi gereja Toraja, tetapi juga bagi semua orang yang percaya, untuk bagaimana terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, secara khusus dalam memberikan sebuah keyakinan tentang bagaimana karya penyelamatan yang Allah sudah lakukan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebuah keberanian yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam memberitakan apa yang diterima, bahwa Yesus sungguh sudah bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya ketika Yesus memperlihatkan dirinya bagi Maria, bagi para murid, bahkan bagi 500 lebih orang,
tetapi juga tentunya dalam iman kita bersama-sama. Melalui kitab suci, melalui ada begitu banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang bagaimana Yesus yang telah bangkit. Misalnya lagu Kubur Kosong sebagai bukti kebangkitannya. Dan juga beberapa lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Apakah ini berarti bahwa kita semua kemudian harus juga pergi ke sana untuk melihat secara langsung, baru kemudian kita percaya? Apakah mungkin kemudian juga kita akan seperti dengan Thomas yang meragukan kuasa kebangkitan Kristus? Nanti setelah saya melihat secara langsung, saya mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, bekas tombak, lalu aku percaya. Tentu bahwa dalam iman kita bersama-sama tidak ada lagi keraguan bagi kita bersama untuk masih ragu, masih sangsi apakah Yesus betul-betul telah bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi bahwa kita bukanlah saksi mata yang melihat secara langsung seperti Maria yang mendapatkan kubur yang kosong. Tetapi kita dapat melihat dalam mata iman kita, seperti kesaksian Paulus, bahwa apa yang diberitakan adalah sesuatu hal yang dia terima sesuai dengan kesaksian Injil. Dan tentu juga apa yang kita dengarkan, apa yang kita terima saat ini dalam perayaan Paskah kita, akan kita sampaikan kepada dunia bahwa sungguh Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mengalahkan kuasa maut, yang artinya bahwa telah memberikan sebuah jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kita sebagai orang yang percaya. Mari bersama sejenak dalam saat teduh kita merenungkan betapa besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kita semua. Bahwa sungguh Dia telah mengalahkan kuasa maut. Sungguh Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana menjadi sebuah kesaksian berita yang disampaikan oleh Paulus dalam keyakinan iman, tentu juga menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk juga bagaimana menyampaikan, memberitakan kepada dunia sebagaimana tugas kesaksian kita bersama-sama bahwa sungguh Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut, telah memberikan sebuah pengharapan yang baru, kehidupan yang baru bagi kita bersama-sama, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita bersama. Mari kita mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa
Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi dipanggil untuk disuruh ke dalam dunia bagi perjalanan penyelamatan manusia. Allah Bapa kami, puji Engkau. Sungguh Yesus sangat baik kepada kita. Dia rela menderita dan bahkan bangkit. Itu semua demi menyelamatkan kita sekalian. Dan sepatutnya kita mengucap syukur kepadanya untuk segala kebaikannya. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Yesaya 25 ayat 6. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Damai sejahtera melampaui. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku.
berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang dari ayat pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini. Untuk jemaat Tuhan yang sakit kita akan dukung dalam doa. Baik yang dirawat di rumah sakit, di rumah dan di berbagai tempat. Dan juga terus mendukung dalam doa orang tua kita yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Pelayan-pelayanan dalam sepanjang seminggu ke depan ini, juga yang berulang tahun sepekan ini. Dan kita mendukung dalam doa untuk pemberkatan perkawinan kedua dan saudara kita Tri Aditya Sangkung dan saudari Jane Saktianta Toding pada hari Senin 1 April yang akan datang. Dan juga untuk pelayan baptisan kudus minggu yang akan datang, anak kekasih Ceron dan semua kita dukung dalam doa untuk jemaat dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Begitu besarnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami sungguh diyakinkan dalam iman kami bahwa Yesus yang telah mati, yang juga telah bangkit pada hari yang ketiga, tidak hanya menjadi sebuah berita yang disampaikan menjadi kesaksian bagi seorang Paulus sesuai dengan kitab suci, tetapi tentu juga bersama dengan kami umat-Mu sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, juga untuk menjadi bagian berita yang kami sampaikan kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahwa sungguh Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mati, telah mengalahkan kuasa maut. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kebangkitan Kristus
memberikan sebuah keyakinan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang berkuasa atas maut. Engkau Allah yang melampaui segala keterbatasan dari apa yang kami pikirkan, bahwa sungguh Engkaulah Tuhan Allah kami, Allah yang maha kuasa, Allah penyelamat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk karya-Mu yang besar yang Engkau sudah nyatakan bagi kami. Dan biarlah Tuhan sebagai bagian dari respon kami, bagaimana kami terus mensyukuri dalam kehidupan kami atas kasih-Mu yang besar ini. Juga melalui ketaatan hidup kami untuk melakukan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan juga untuk menjadi bagian kesaksian kami untuk terus memberitakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk perayaan yang boleh kami alami, kami nikmati sepanjang hari ini bersama dengan umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau terus memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, sehingga dalam bagian dari tugas kesaksian kami, sungguh kami dapat dimampukan, dikuatkan, semua karena anugerah daripada-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat Rantepao. Engkau terus memelihara kehidupan persekutuan yang terus boleh kami bangun bersama-sama di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, segenap pengurus-pengurus OIY. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan hikmat. Biarlah sungguh-sungguh ya Tuhan, kami terus dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga Engkau melihat apa yang dialami oleh jemaat-Mu. Beberapa orang tua kami dan juga saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Orang tua terkasih kami, Ibu Marta Loba atau Nenek Pedi, Ibu Dina Maladan Palinggi atau Nenek Rio, Ibu Maria Sareang, Ibu Madalena Dalima, Ibu Maria Pasolang, anak kekasih kami Barata Rante Tandung, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka sedang bergumul oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan, kami percaya oleh kuasa daripada-Mu akan menyembuhkan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Engkau berkati setiap perawatan, berkati obat-obat yang mereka terima, makan minum. Biarlah mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Engkau memberikan kekuatan iman dalam pengharapan ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka sekalipun dalam kelemahan yang mereka alami. Juga bagi jemaat-Mu yang berduka cita, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan keluarga almarhum orang tua terkasih kami, Pomentari, yang Tuhan telah panggil dari kehidupan keluarga. Tuhan hiburkan keluarga yang tinggalkan. Biarlah tetap dikuatkan, hiburkan dalam rasa kehilangan yang sedang mereka alami saat ini. Ya Bapa di surga, juga kami terus berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka. Secara fisik mereka lemah, tetapi dalam iman mereka tetap kuat, tetap hidup dalam pengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Biarlah tetap menikmati sukacita, menikmati kasih Tuhan dalam menjalani masa tua mereka. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa kepada-Mu bagi anak-anak kami dalam segala perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berikan yang terbaik dalam setiap perjuangan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh mendapatkan, meraih apa yang mereka cita-citakan untuk masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kami.
Bapa di surga, kami juga bersyukur beberapa anggota jemaat Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, bahkan sepanjang minggu ke depan ini. Biarlah Tuhan melalui sukacita atas pertambahan usia ini senantiasa sungguh-sungguh menyatakan bagaimana mereka menaikkan pujian dan syukur kepadamu Tuhan atas berkat anugerah-Mu melalui pertambahan usia yang Engkau anugerahkan bagi mereka. Bapa di surga, pelayanan-pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati kami, majelis gereja. Biarlah setiap pelayanan yang boleh kami angkat semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pemberkatan perkawinan bagi kedua anak dan saudara kami, Tri Aditya Sangkung dengan saudari Jane Saktianta Toding pada hari Senin. Tuhan berkati harapan kami bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik. Majelis gereja Toraja Jemaat Sereale yang akan melaksanakan pemberkatan perkawinan ini, biarlah Tuhan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk pelayanan bagi kedua anak dan saudara kami. Juga untuk pelayanan baptisan kudus bagi anak kekasih kami Jeron pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan berkati, biarlah sebagai bagian dari tanggung jawab orang tua untuk boleh membawa anak kami ini untuk menerima baptisan kudus, bahwa anak kekasih kami ini adalah menjadi bagian dari ahli waris kerajaan Allah, menjadi bagian tanggung jawab untuk menuntun kehidupan anak kami melalui kedua orang tua kekasih. Kami juga terus berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin kami. Berkati dalam tanggung jawab mereka untuk membangun bangsa ini, menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Juga berdoa bagi para TNI Polri dalam tanggung jawab mereka untuk menjaga keamanan. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka untuk sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang terus dikerjakan. Tuhan terus memberkati segenap panitia, memberkati jemaat Tuhan, memberkati para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini. Harapan kami bersama ya Tuhan bahwa pembangunan ini akan terus boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti semuanya boleh diselesaikan dengan baik sebagai bagian dari tempat kami bersama-sama untuk terus menata dan mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami malam hari ini. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi anak-anak-Mu untuk boleh terus menyatakan tanda syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Terlebih ya Tuhan, kami mensyukuri anugerah keselamatan yang Engkau sudah karuniakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Berkati ya Tuhan untuk semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Juga Engkau terus memberkati setiap berkat-Mu yang masih ada pada diri kami. Ajar kami Tuhan untuk kami terus boleh mempergunakan dengan baik setiap berkat yang Engkau terus anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah pakai libatkan dalam ibadah persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami. Tuntun sertai pelihara kehidupan kami, tibahkan dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa, syukur dan syafaat kami. Ampuni kami Tuhan, terima dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Sidang jemaat, mari bangkit berdiri. Tuhan telah bangkit. Haleluya.
Jemaat Tuhan, pergilah, ceritakanlah yang telah kamu terima kepada seluruh isi bumi, bahwa Yesus telah bangkit mengalahkan kuasa maut. Kami siap menceritakan yang telah kami terima. Terpujilah Kristus yang bangkit. Arahkan hatimu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Kristus yang bangkit. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta David Randa, yang boleh memimpin dan menyampaikan kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Tuhan yang terus menopang di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarga. Hai bangkit bagi Yesus sebagai nyanyian syukur kita pada malam hari ini. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita sekalian. Tuhan memberkati. Yang ketinggalan di depan, kalau ada yang kehilangan silakan ke depan. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan bangkit Raja dan jangan menyerah. Bapak Ibu yang ada ketinggalan HP-nya silakan datang ambil.